Halo, selamat siang. Anda kembali bergabung dalam Cemara 19 Channel. Saya Indra Smo akan menemani Anda dalam program talk show Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia, sebuah buku tentang capaian Presiden Jokowi yang ditulis Darmawan Prasojo. Pemirsa, Jokowi memiliki mimpi besar. Salah satunya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah, sebab begitu banyak hambatan yang ada di mana-mana. Salah satunya adalah kendala infrastruktur. Bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau mobilitas terganggu, tidak ada jalan, tidak ada jembatan, lalu lintas pun juga macet parah. Pak Jokowi memandang infrastruktur adalah persoalan pokok yang harus segera diselesaikan. Ia tulang punggung bagi pembangunan di sektor lainnya. Karena itu, pembangunan infrastruktur digalakkan hingga ke pelosok wilayah NKRI. Mulai dari membangun Trans Papua, Trans Kalimantan, tol di Jawa dan Sumatera, juga membangun bandara, pelabuhan, perbatasan, pusat perekonomian, dan pendidikan, membangun konektivitas di seluruh Indonesia. Pondasi pembangunan infrastruktur itu telah dilakukan dengan sangat gencar. Sekarang terbukti bahkan di Papua sekalipun mulai tersambung jalan. Tinggal melanjutkan lagi, memperbaiki menjadi lebih baik strukturnya. Kebijakan Pak Jokowi itu tentu terasa sangat berbeda dari presiden sebelumnya. Pak Jokowi telah mengeksekusi rencana pembangunan yang sudah ada sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru dengan mengurai sumbatan-sumbatan yang ada. Meskipun begitu, masih ada banyak kendala dalam pembangunan infrastruktur karena Indonesia ini masih tertinggal dibanding negara lain, terutama dalam hal membangkitkan perekonomian. Oleh karenanya kita akan mengupas tuntas persoalan itu dalam buku Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Infrastruktur menjadi salah satu bahasan pokok. Kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi, infrastruktur menjadi sangat penting untuk membuka sekat-sekat di sektor lain. Saya akan berbincang langsung dengan Dr. Saiful Madi, staf pengajar Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Halo, selamat siang Bang Saiful. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Baik, sebelum saya berbincang lebih jauh, mari simak tayangan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Hartono dari Kabupaten Musi Banyuasin. Saya selaku pengusaha distribusi. Biasanya muatan saya padi, sawit. Kalau dulu belum pakai tol lama. Kalau dulu ya takut preman kan, terus kan jauh. Bedanya 10 jam. Jadi ketemunya 2 hari selisihnya. Jadi kami jarang keluar ngirimnya kan, masih ke seputaran Palembang. Semenjak ada tol sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Jadi mobil kan biasanya pakai ngangkut sawit sama karet. Sekarang bisa ngangkut padi. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Kalau lewat jalan dulu banyak, bawahnya itu yang nggak masak. Dari pohon udah diangkut, kalau sekarang nggak. Durian masak udah bisa dibawa, semenjak ada tol inilah. Kita lebih senang lah kalau umpamanya ada tol ini, lebih senang. Berbeda lah, kadang orang kan, wah kalau dulu lama, sekarang cepat. Penumpang-penumpang itu kan. Kalau dulu orang sakit kita bantu, kalau jalannya berlubang makan waktu,
yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua. Ya seneng, banyak kemajuannya. Soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini, jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma di ladang-ladang. Karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat, Pak. Yang dari ibu rumah tangga jadi pekerja, biar nggak jadi pengangguran, punya pemasukan. Kalau tol itu sampai Aceh, pariwisata di Lampung, Sumatera ini tambah lebih maju karena kita yang dari Lampung bisa jemput Palembang, Jambi, Aceh, mungkin waktu pun lebih cepat. Angan-angan Kelapa Nyamping mungkin lebih jauh lagi pengiriman barang-barang kami. Paling coba-coba ke arah Riau mungkin kan. Kalau emang ini tol Sumatera nyampe ke Aceh, ya harapan saya dulu pingin ke Pekanbaru Riau, pingin tahu wilayah sana. Kalau menurut saya langkahnya memajukan negara lah. Karena bisa pembagian distribusi cepat kan, itu jelas kan. Terus pemerataan penghasilan bumi juga cepat kan. Bang Saiful, kalau Anda melihat bagaimana Pak Jokowi ini gemar membangun infrastruktur, ya, ada jalan tol, ada pelabuhan, bandara dan sebagainya. Ini secara umum bagaimana Anda melihat konsepnya? Well, saya kira itu konsep klasik ya dalam banyak usaha pembangunan di berbagai negara, di berbagai bangsa melakukan hal yang sama. Tapi saya pikir di awal ketika Presiden Jokowi melakukan gebrakan pembangunan infrastruktur ini, ada paling tidak 3 catatan yang bagi saya menarik ya. Yaitu perubahan dari yang bisa dikatakan dalam tanda petik mungkin Java sentris menjadi Indonesia sentris. Itu yang paling menarik. Itu salah satunya. Kemudian juga karena Presiden Jokowi dari awal mengatakan ingin membangun dari pinggir Indonesia, dari pinggiran Indonesia. Ya. Saya kira itu konsep yang seharusnya menjadi konsep pembangunan sejak lama, sejak awal dulu. Kemudian yang ketiga adalah usaha pemerintahan di masa Presiden Jokowi untuk melanjutkan yang proyek-proyek yang mangkrak. Proyek-proyek yang sebenarnya sudah diinisiasi tahun 90-an, tol yang mangkrak, proyek infrastruktur yang tidak berjalan dan tidak selesai. Sehingga walaupun sudah ada tapi tidak terkoneksi, tidak ada konektivitas antara infrastruktur-infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya. Saya kira itu paling tidak 3 catatan yang paling menonjol bagi saya. Jadi justru 3 poin itu ketimbang infrastrukturnya sendiri ya? Infrastrukturnya sendiri, ya seperti saya katakan tadi, mungkin semua ahli perencanaan wilayah dan pembangunan akan bersepakat, walaupun tentu saja ada perdebatan. Seberapa penting infrastruktur, ya mungkin semua sepakat penting infrastruktur. Tapi bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana distribusinya, mungkin distribusi, aspek distribusi yang paling penting ketimbang infrastrukturnya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau infrastruktur dibangun terkonsentrasi misalnya di Jawa saja atau di sebuah wilayah saja, maka bisa dikatakan itu justru merusak usaha pembangunan secara keseluruhan. Karena dia akan hadirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Anda menyebutkan 3 poin yang mengkarakteri
Pak Jokowi ya. Pertama dari orientasi Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, kemudian terkait membangun dari pinggiran dan membangun proyek-proyek yang tadinya mangkrak. Betul. Bagaimana Anda membaca Pak Jokowi dari 3 hal tersebut? Well, saya kira secara konsep dari awal saya kira saya menghargai, bahkan pernah menuliskan tentang itu untuk sebuah opini gitu ya. Dan itu adalah kontras dibandingkan dengan konsep pembangunan infrastruktur pembangunan di Indonesia sebelumnya, di periode-periode sebelumnya. Periode sebelumnya juga sudah, apalagi di masa Orde Baru, luar biasa usaha untuk pembangunan infrastruktur. Ya. Tapi 3 hal yang missing itu, dan terutama pembangunan dari pinggir Indonesia, daerah yang terluar, itu adalah konsep yang luar biasa. Ya. Tinggal mungkin ya nanti bisa kita diskusikan. Jadi Anda mau mengatakan bahwa 3 hal itu menjadi kelebihan Pak Jokowi dari katakan presiden sebelumnya? Secara konseptual paling tidak saya pikir demikian. Secara hasil nanti kita bisa diskusikan dan perdebatkan. Baik. Iya, tadinya bahwa dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu tadinya ada komentar kritis kok. Rakyat tidak makan aspal, ya. Tapi kemudian bahwa fokus Pak Jokowi itu terbukti tepat pada akhirnya, ya. Dan orang melihat hasilnya. Kok Anda sendiri bagaimana melihatnya? Betul, dan itu juga saya kira mungkin kalau untuk pengalaman saya dari Aceh ya, pasca tsunami, itu juga terjadi perdebatan seperti itu. Ya. Dan mungkin memang saya kira secara konsep makro, Presiden Jokowi sudah meletakkan dasar yang sangat baik. Nah, tinggal nanti di pelaksanaan, seharusnya semua yang ada di bawahnya memastikan bahwa konsep ini bukan sekedar menjadi konsep makro yang sangat baik, tapi juga betul-betul bisa terimplementasikan. Dalam kasus pengalaman kami di Aceh, itu kami juga misalnya melihat ketika sebuah kampung yang habis dibawa oleh tsunami, kemudian terjadi pembangunan ulang dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah nasional, dan pemerintah internasional. Di sejumlah wilayah terjadi yang disebut land consolidation atau konsolidasi lahan, sehingga memungkinkan jalan yang dulunya di perkampungan itu seringkali jalan buntu, kumuh, sempit, menjadi jalan yang lebih besar. Dan di awal itu memang selalu ada masyarakat yang komplain, kami kan tidak butuh jalan yang selebar ini, karena kami butuh taman, kami butuh lapangan voli. Yang sayangnya ketika mungkin usaha melakukan konsolidasi lahan itu, fasilitas umum itu kurang terpikirkan. Jalan merupakan infrastruktur untuk umum juga, tapi saya pikir berbicara dengan warga langsung untuk mengetahui apa kebutuhan warga. Jalan dibutuhkan, tapi juga ada kebutuhan fasilitas umum, fasilitas rekreasi untuk masyarakat dan sebagainya. Saya pikir kalau kita tarik analoginya, kira-kira demikian juga. Kalau sekedar jalan tol, jalan yang luas, Trans Jawa, Trans Sumatera, dan lain-lain dibangun, itu tentu sudah sesuatu yang cukup baik. Ya. Tapi bagaimana masyarakat mengakses jalan tersebut? Apa saja fasilitas umum yang tersedia dengan proyek mega proyek yang demikian besar itu, dan bagaimana dengan konsolidasi lahan dan usaha-usaha di sekitar mega proyek tersebut ya, karena semua mega proyek itu punya dampak yang memang besar terhadap lingkungan, terhadap masalah sosial dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi itu dalam kacamatanya bahwa infrastruktur ini kan fondasi membangun fondasinya. Dalam kacamata beliau bahwa infrastruktur itu akan mendorong perekonomian. Betul. Bagaimana Anda melihatnya ini? Wah, sekali lagi itu mungkin neoclassical economics selalu berpikir demikian ya, dan di sejumlah negara terbukti berhasil, tapi juga ada yang gagal ya, dan tentu saja kita tidak ingin termasuk yang gagal. Nah, karena itu perlu diperhatikan
prasyarat yang lain ya, agar infrastruktur bisa mendukung pembangunan ekonomi. Tentu saja harus disertai dengan pembangunan SDM misalnya, ya. Menjaga lingkungan yang lestari di sekitar proyek-proyek infrastruktur tersebut. Ya. Nah, kalau tidak maka pembangunan infrastruktur mungkin akan berhasil hanya secara parsial saja, dan masalah sosial dan masalah lingkungan akan terus mengemuka, dan ini perlu diantisipasi dan diusahakan agar tidak menjadi bumerang. Mungkin tidak terjadi segera, tapi di masa depan, dan saya pikir konsep bahwa setelah infrastruktur, Presiden Jokowi ingin fokus pada pembangunan SDM adalah sebuah kebijakan yang tepat. Ya, tapi ngomong-ngomong, apakah Anda sudah melihat ada semacam geliat nadi perekonomian, ya, di sela-sela, di samping infrastruktur yang telah dibangun itu? Wah, saya melihat itu sendiri, dan dua lebaran yang lalu sebenarnya saya mencoba Trans Jawa, ya, dari Jakarta melakukan perjalanan sampai ke Surabaya. Dengan menggunakan Trans Jawa, dan mengalami sebenarnya ketika karena waktu itu belum sepenuhnya selesai, sehingga sebagian harus melalui jalur Pantura misalnya, dan memang luar biasa macet di Pantura, dan memang Trans Jawa ini terbukti sangat menyenangkan, sangat nyaman, dan yang bagi saya sangat mengesankan adalah ketika kita berhenti di berbagai rest area, dan rest area itu berisi tempat kita untuk beristirahat dengan warung-warung yang dikelola oleh UMKM setempat. Ya, karena saya akademisi peneliti, itu sering bertanya kalau memang berkunjung ke suatu tempat, dan bertanya siapa yang berjualan, dan di beberapa tempat memang yang tempat kami singgahi itu memang warga di sekitar rest area tersebut, koperasi desa atau UMKM secara umum. Saya kira ini terobosan yang luar biasa, tapi itu 2-3 tahun yang lalu, ya. Mungkin perlu dijaga agar jangan sampai sejumlah rest area seperti di tol yang lain, di tol Jagorawi misalnya, itu kan rest areanya penuh dengan franchise asing sebenarnya, yang tidak semua berisi UMKM, atau kalau ada UMKM itu ada di pojok yang tidak begitu mengesankan, gitu ya. Tapi pengalaman 2 tahun yang lalu saya melakukan perjalanan Trans Jawa, itu rest areanya masih sangat bersih, mungkin tentu saja karena masih baru, tapi juga ada semangat dari masyarakat di sekitar itu yang menjadi pengusaha-pengusaha kecil atau memulai usaha-usaha UMKM dengan memanfaatkan rest area tersebut. Bagaimana dengan di Trans Sumatera? Anda barangkali juga pernah melewati sana dan mungkin melihat ada juga geliat. Trans Sumatera sebenarnya kan asalnya itu dari jalan lintas Sumatera. Sumatera. Yang sudah ada sejak tahun 90-an dan dibangun dengan bantuan pemerintah Jepang kalau tidak salah, dan ada perdebatan memang manfaat dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh bangsa ini, gitu ya. Dan salah satu masalahnya, karena dulu waktu saya mahasiswa di Surabaya beberapa kali naik bus dengan melalui lintas Sumatera itu, ya jalannya sudah tidak layak lagi, banyak terputus, banyak. Jadi bukan jalan tol kalau di sana, ya? Belum jalan tol waktu itu, ya. Dan tapi yang baru ini saya belum mencobanya, tapi kajian teman-teman perencana wilayah dan kota atau perencanaan urban itu menunjukkan ya selalu ada pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, ya, yang positif, ya. Tapi itu tadi setiap usaha pembangunan kan selalu ada seperti pisau bermata dua, ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya, terutama secara sosial dan lingkungan, ya. Nah, tantangan kita tentu saja meminimalisir dampak sosial dan lingkungan dan memaksimalkan dampak kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi untuk wilayah-wilayah pertumbuhan baru di sekitar jalan tol. Misalnya. Anda bisa eksplorasi lagi plus minus yang sudah kelihatan ada mungkin? Saya teringat dulu jalan tol lintas Sumatera ini sempat
tidak memasukkan Aceh misalnya, sehingga perwakilan kami menyampaikan protes pada Presiden Jokowi sehingga akhirnya ditarik sampai ke Aceh. Ya, dan sekarang kami sudah melihat jalan itu dan menjadi jalan tol pertama di Aceh. Ya, sebelumnya belum pernah kita lihat. Sekarang sudah ada sebagian dari Banda Aceh yang hampir ke kota Sigli, kira-kira mungkin sudah ada sekitar 80 km. Dan masyarakat tentu saja menjadikan ini sebuah prestasi yang dirayakan dengan berbagai cara, ya, karena masih percobaan, masih ada yang bisa naik sepeda motor ke situ dan nah, tapi dari awal misalnya saya mengingatkan teman-teman di berbagai wilayah yang akan dilalui oleh jalan tol ini untuk bersiap-siap karena perubahan akan terjadi dengan terjadinya pembangunan jalan tol tersebut. Ya. Jadi teknologi transportasi termasuk dengan adanya jalan tol itu akan membuat misalnya waktu tempuh menjadi sangat singkat, lebih singkat dari sebelumnya. Sehingga saya ingat misalnya kota saya dulu, kota Sigli itu dulu jadi tempat persinggahan. Kenapa? Karena waktu itu untuk dari kota kecil di Sigli ke Banda Aceh itu perlu setengah hari perjalanan, ya, sehingga orang menjadikan satu tempat itu untuk transit. Tapi sekarang kota itu jadi sepi dari dulunya 24 jam. Kenapa? Karena jalan sudah makin baik. Sehingga orang berhenti untuk makan atau untuk ngopi, itu kan ada jamnya. Jam tubuh kita misalnya 4 sampai 6 jam atau bahkan disarankan setelah 4 jam berkendaraan, Anda sebaiknya berhenti di rest area dan nah menghitung 4 jam itu kan berbeda sehingga kalau dulu 4 jam dari Jakarta menuju arah ke Surabaya misalnya, mungkin hanya sampai kemana? Hanya sampai ke Cirebon atau ya, tapi dengan ada jalan tol, orang 4 jam tidak lagi berhenti di Cirebon, tapi berhenti bahkan sekarang mungkin makan siangnya di Semarang atau di Solo. Sehingga kalau dulu warung-warung banyak tumbuh di sekitar Cirebon karena itu adalah waktu makan siang orang yang berangkat pagi dari Jakarta, ke depan atau sekarang tidak lagi di situ orang berhentinya. Sehingga masyarakat tentu saja harus belajar beradaptasi dan di sini saya kira juga perlu kehadiran negara untuk memastikan masyarakat tahu perubahan yang akan terjadi. Apa yang Anda ketahui orang-orang itu tadi ketika Sigli itu sudah jarang orang berhenti, kemudian di Cirebon juga orang sudah lurus aja gitu ya. Kemana orang-orang itu? Nah itu dia, saya kira inilah ketika kita bicara konsep pembangunan SDM yang sebenarnya kita harapkan tidak perlu menunggu infrastruktur jadi dulu ya. Saya kira negara kita juga selalu berharap, selalu melakukan usaha-usaha pembangunan SDM. Tapi mungkin perlu digenjot lebih kencang seperti Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur di periode pertamanya. Pembangunan SDM di periode kedua perlu lebih gencar sehingga itu tadi masyarakat bisa paham perubahan teknologi ternyata mau tidak mau mengubah banyak hal, termasuk mengubah kebiasaan orang melakukan perjalanan dan itu menimbulkan atau melahirkan kesempatan-kesempatan baru. Tapi juga harus diantisipasi karena bisa mematikan usaha-usaha sebelumnya seperti tadi karena ternyata orang tidak lagi berhenti di situ karena sudah 4 jam itu sudah lewat kota itu, dia ngapain berhenti di situ ya mungkin wilayah tempat orang misalnya makan siang itu perlu lebih kreatif ya memunculkan misalnya kalau begitu harus ada tempat ngopi enak di sini karena orang mungkin 2 jam hanya untuk berhenti ngopi tapi tidak makan. Perlu souvenir yang menarik, perlu kreativitas dan inovasi untuk menarik orang mau berhenti di kota Anda, kan begitu. Nah ini tantangan saya kira di sepanjang Trans Jawa, saya kira mulai terlihat itu. Semua kota yang ada pintu exitnya itu harus berlomba-lomba untuk menjadi daya tarik. Nah pertanyaannya apakah kita secara sadar menyiapkan kota-kota di pintu exit ini atau ini kita biarkan masyarakat. Saya kira tidak fair ya. Mungkin kalau pengusaha kelas menengah ke atas itu sudah bisa menangkap kesempatan itu. Nah, tapi bagaimana dengan UMKM dan karena itu kebijakan misalnya memastikan rest area diisi oleh
pengusaha UMKM kita, pengusaha kecil kita, bahkan bila perlu didukung dengan CSR dari BUMN, itu saya kira kebijakan yang perlu dilanjutkan. Anda tadi menyebutkan bahwa aksesibilitas, ya, kemampuan masyarakat mengakses itu adalah satu sisi dari pembangunan infrastruktur. Bagaimana sesungguhnya Anda melihat saat ini ya kemampuan akses masyarakat? Well, aksesnya jelas terbuka ya, dan sayangnya kan di sejumlah wilayah industri belum tumbuh, dan itu menyangkut SDM, dan karena itu memang di sejumlah tempat saya pikir negara memang perlu hadir untuk menyatakan keberpihakannya. Ya. Misalnya salah satu kekhawatiran kita adalah dengan adanya infrastruktur yang semakin baik ini, semuanya akan terserap ke pusat-pusat pertumbuhan. Ya, karena itu alih-alih melahirkan tempat-tempat pertumbuhan baru, pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan adanya akses infrastruktur yang semakin baik, jalan tol yang semakin bagus, orang justru ujungnya nanti tertarik lagi ke pusat pertumbuhan yang ada, ya, sehingga tetap tidak bisa memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah, kebijakan pemerintah tentu saja diperlukan, terutama untuk wilayah-wilayah yang perlu semacam insentif atau dukungan agar bisa memunculkan pusat pertumbuhan baru. Tentu saja dengan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, menghadirkan kota pendidikan dengan investasi berupa universitas baru kah, kompleks pendidikan tinggi yang baru, itu sangat mungkin dilakukan, ya. Dan nanti misalnya di pintu exit jalan tol ini akan ada pusat pendidikan tinggi yang baru, sehingga pusat pendidikan biasanya akan menarik investasi yang lainnya, termasuk pengusaha-pengusaha untuk berbagai amenities, berbagai dukungan untuk pusat pendidikan itu. Nah, pusat pendidikan atau infrastruktur pendidikan jelas adalah kewajiban pemerintah, begitu ya, sehingga layak dilakukan dan bisa dilakukan. Ya. Sementara swasta mungkin akan membangun yang bukan kebutuhan dasar warga. Nah, model seperti ini bisa dilakukan dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pasar, menurut sebagian ahli, dan saya sepakat dengan itu, ya, karena kalau sepenuhnya diserahkan pada persaingan bebas, maka yang terjadi rakyat kecil yang perlu kehadiran negara, perlu afirmasi, perlu bahkan proteksi, akan semakin terhimpit kalau tidak dipikirkan ke arah itu. Saya ingin tahu, mungkin Anda telah mengamati juga bagaimana kegiatan ekonomi di luar Jawa, misalnya kan infrastruktur banyak juga dilakukan di luar Jawa, di Trans Papua, kemudian Sulawesi, juga berbagai pelabuhan bandara. Anda barangkali sudah menangkap kelihatan yang sudah ada. Wah, sebelum pandemi paling tidak, ketika masih sering melakukan perjalanan ke berbagai pulau, terlihat sekali memang ada perubahan dan gairah yang luar biasa dengan bandara-bandara baru kita. Dengan jalan yang sudah semakin baik, dengan pelabuhan laut yang juga sudah semakin baik, gitu ya. Ada geliat kereta api yang dulu waktu saya mahasiswa terkesan sangat kumuh, sekarang stasiunnya bersih, perjalanannya jadi sangat nyaman, ya. Dan tapi saya khawatir nanti pandangan saya mungkin agak bias sebagai dosen, mungkin walaupun bukan kelas atas, tapi mungkin orang menganggap ini kelas menengah, gitu ya. Tapi ya saya selalu kritis dalam melihat bahwa kita perlu pastikan akses yang lebih luas untuk masyarakat kelas menengah ke bawah untuk bisa menggunakan fasilitas-fasilitas publik, infrastruktur yang sudah dibangun oleh negara. Dulu ketika infrastruktur itu dibangun awalnya, Pak Jokowi mengerahkan BUMN untuk mengeksekusinya.
dan ini menimbulkan kritik dari kalangan swasta. Sepertinya negara kok mencaplok ke rakyat ini karena banyak perusahaan swasta bangkrut karena itu. Bagaimana komentar Anda? Wah, yang jelas ada kita tahu gitu ya. Salah satu yang tadi saya katakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur mangkrak. Nah, yang mangkrak ini kerjaan siapa? Sebagian besar atau bahkan semuanya adalah perusahaan-perusahaan swasta, yang bahkan kabarnya ya sudah menggunakan banyak sekali pinjaman swasta yang mungkin sebagiannya juga harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Jadi ya ketika para pengusaha yang merasa kehilangan kesempatan mendapat proyek kemudian mengklaim ini mematikan usaha masyarakat gitu ya. Saya kira ada juga masyarakat lain yang mengatakan mungkin itu lebih fair karena BUMN adalah badan usaha milik negara yang merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Artinya masyarakat tentu saja menikmati hasilnya juga dari berkembangnya BUMN dan afirmasi seperti itu saya kira sangat sering terjadi bahkan di negara kampiun kapitalisme seperti Amerika sekalipun gitu ya. Terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dasar yang memang mengharapkan kehadiran negara dan biasanya memang dilakukan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melayani rakyatnya. Bang Saiful, Anda ini seorang ahli tata kota. Kalau bicara soal pembangunan infrastruktur, Anda mengatakan itu biasa. Tetapi ini seorang Pak Jokowi yang punya 3 karakter tadi. Orientasi Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, membangun proyek-proyek yang mangkrak, membangun dari pinggiran. Kalau Anda lihat dari leadership, karakter dalam membangun itu sendiri, itu apakah suatu yang umum? Saya kira kita semua sangat dipengaruhi oleh tempat hidup kita, tempat kita besar, guru kita, sekolah kita, pendidikan kita. Ya. Dan saya pikir seorang Jokowi juga seperti kita hidup dalam masyarakat dan karena itu pengalaman hidup lahir dan besarnya di Solo, di tempat asal beliau, dan mungkin juga pengalaman 2 tahun beliau di Aceh menjadi ahli kehutanan di pelosok Aceh juga memberi perspektif tentu saja ya, memperkaya perspektif beliau dan saya melihat itu nyata ada pada paling tidak tadi 3 hal yang istimewa yang menurut saya unik dan secara konsep makro sangat menjanjikan ya. Nah, tinggal tadi ada sejumlah PR dan kita bahkan sudah sering mendengar belakangan ini Jokowi dipotret sebagai a man of contradiction. Ya, manusia penuh kontradiksi ya, karena saya pikir memang ada konsep yang demikian baik yang agung ya, tapi bisa saja mungkin dalam pelaksanaan oleh stafnya atau tafsir yang diperoleh oleh masyarakat berbeda dari apa yang dipikirkan oleh seorang Jokowi. Dan ini menjadi PR saya kira bangsa ini ya, untuk bisa menghargai sebuah konsep yang demikian baik dan bagaimana memastikan semua pejabat negara di bawah Jokowi melakukan hal yang sama seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Belakangan mengenai kontradiksi yang terjadi, kadang-kala saya beranggapan ini bisa saja mungkin kontradiksi itu terjadi karena Jokowi sebagai presiden bukan seorang raja dengan kekuasaan yang mutlak yang bisa memaksakan segalanya, ya. Tapi itu mungkin biar dibicarakan oleh para ahli politik, ya. Saya bukan ahli tata kota juga, saya belajar tentang ekonomi pembangunan atau pembangunan wilayah secara umum. Oke, Anda seorang ahli regional planning, itu PhD Anda. Yeah. Kalau apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, kira-kira ini bagaimana Anda menganalisis kira-kira kemudian perkembangannya, apa yang akan terjadi kemudian?
Dan saya membayangkan konsep-konsep kerakyatan dan konsep-konsep distribusi pembangunan yang lebih berkeadilan, yang lebih lestari, punya nilai keadilan sosial yang semakin kuat, itu kedepannya semakin menjadi bagian dari kebijakan nasional kita. Dan ini hanya bisa dilakukan tentu saja dengan pembangunan SDM yang seharusnya sesuai dengan rencana Pak Jokowi adalah bagian yang akan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan semakin menjadi perhatian di periode kedua Presiden Jokowi. Kalau Anda coba komparasi dengan negara-negara lain ya dalam hal membangun ya, ketika negara di China atau mungkin negara-negara di level Asia lainnya, itu apa kemudian cost yang harus dia tanggung ketika melakukan heavy pada pembangunan infrastruktur misalnya? Iya, pembangunan apalagi yang berkaitan dengan pembangunan mega project istilahnya, itu dari kegiatan pembangunannya sendiri itu ada alih fungsi lahan yang luar biasa, ya. Ada perubahan struktur masyarakat termasuk demografi karena masuknya investasi tenaga kerja di mana masyarakat di sekitar itu atau bahkan dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri berdatangan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang besar-besar tersebut. Nah, di sejumlah negara perhatian pada dampak sosial dan dampak lingkungan ini mungkin diabaikan dan dengan harapan bisa ditutupi dengan manfaat ekonominya, ya. Tapi saya pikir pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi konsep pembangunan Indonesia seharusnya tidak perlu menunggu sampai dampak itu terjadi, ya. Nah, ini perbincangan yang juga menarik gitu ya, karena seringkali orang beranggapan yang namanya dampak, yang namanya pengaruh negatif dari pembangunan itu nanti saja dipikirkan setelah pembangunannya selesai, ya. Nah, model perencanaan pembangunan sekarang ini sudah memikirkan bukan hanya output tapi dampak, ya. Outcome dan dampak bahkan, ya. Jadi kalau outputnya kita sudah lihat semua, jalan tol, jembatan dan sebagainya. Tapi outcome dan dampaknya, ya. Apakah dampaknya kepada lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat? Dan saya kira tidak fair kalau seorang presiden dituntut sendiri untuk mempertanggungjawabkan ini, ya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk pemerintah lokal, pemerintah di kabupaten kota dan provinsi, untuk memastikan setelah ada infrastruktur yang baik, masyarakat yang ada di sepanjang misalnya jalan Trans Sumatera itu bisa menikmati bukan hanya output berupa jalan Trans Sumatera, tapi juga outcome pembangunan ekonomi, munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru, dan lingkungan tetap terjaga, kohesivitas sosial juga semakin baik. Nah, ini seringkali memang ada yang, kalau kami di istilah teori pembangunan itu ada local capture dan elite capture, ya. Jadi ada pembajakan oleh elit lokal dan yang biasanya justru mempengaruhi dampak, ya. Karena begitu misalnya sebuah BUMN selesai melakukan pembangunan Trans Sumatera katakanlah, ya, mungkin masih ada stafnya yang melakukan maintenance, ya, tapi kan tidak bisa BUMN ini terus ada di situ dan memastikan semua berjalan dengan baik. Perlu pelibatan dan keterlibatan stakeholders yang lebih lengkap, Konkretnya seperti apa? termasuk pemerintah lokal. Itu Apa tadi yang seharusnya dilakukan pemerintah lokal?
Wah itu tadi, jadi pemerintah lokal selama ini mungkin terkesan ya mereka salah satu tanggung jawabnya pembebasan lahan. Ya. Nah tapi oke lah pembebasan lahan sudah dilakukan, pembangunan sudah jalan tol mungkin sudah terjadi, tapi setelah jalan tol selesai, apa yang terjadi dengan masyarakat di sekitarnya? Ya. Perlu keterlibatan akademisi, pemerintah, CSU lokal, untuk memastikan misalnya masyarakat yang mendapatkan ganti rugi tidak menggunakan uang ganti rugi untuk hal-hal yang konsumtif. Nah ini sekali lagi kembali masalah SDM kita. Ya. Bagaimana hal seperti ini tidak justru merusak output pembangunan yang demikian bagus karena outcome dan dampaknya yang tidak diperkirakan atau tidak dimitigasi istilahnya sejak awal. Dan itu seharusnya memang tantangan SDM kita di seluruh Indonesia saya pikir. Tapi by the way, apakah Anda sudah melihat bahwa dampak infrastruktur ini sudah dinikmati oleh katakan local capture atau masyarakat paling bawah begitu? Biasanya elit atau local capture itu kesannya negatif ya. Artinya mungkin pengusaha atau kalangan menengah ke atas, elit atau pemimpin lokal itu yang belum apa-apa mungkin sudah mencari keuntungan dari adanya proyek-proyek infrastruktur ini. Nah ini kan sesuatu yang serba salah ya, dan dengan negara kita yang demikian luas dan beragam, pengawasan adalah sebuah tantangan. Bagaimana mengawasi agar manfaat pembangunan ini tidak dibajak atau hanya dinikmati oleh elit lokal saja, oleh kalangan menengah ke atas di tingkat lokal, oleh para pemimpin lokal saja, tapi juga dinikmati oleh rakyat banyak. Dan keberpihakan pada rakyat banyak, saya kira sudah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Tapi untuk sampai betul-betul pada rakyat banyak, itu ada berlapis-lapis kepemimpinan di bawah Presiden Jokowi yang sampai ke kepemimpinan di wilayah tersebut, di wilayah setempat, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, kalau pemimpin di kabupaten, kota, dan provinsi ini tidak punya keberpihakan pada masyarakat, tidak punya konsep pembangunan untuk pemerataan kesejahteraan sosial, maka konsep besar yang tadi ya, membangun dari luar, memang terbangun dari luar, tapi kemudian pemanfaatannya ternyata lebih banyak dibajak oleh kalangan elit lokal atau orang setempat yang berdaya, sementara masyarakat yang tidak berdaya mungkin tambah tidak berdaya kalau dampak ini tidak kita mitigasi sejak awal. Oke. Bang Saiful, Anda ahli pembangunan. Ini infrastruktur sudah dilakukan. Selanjutnya apa lagi yang harus dilakukan Pak Jokowi? Ya, salah satu tantangan kita kan selalu kita hebat dalam membangun, tapi tidak hebat dalam memelihara. Gitu. Dan jadi yang pertama maintenance atau pemeliharaan infrastruktur yang bagus ya. Kita tentu saja ingin setelah berkali-kali lewat di jalan Trans Jawa atau Trans Sumatera dengan tempat rest area yang bersih dan UMKM yang mulai hidup, itu akan tetap demikian ketika kita lalui beberapa tahun kemudian, tidak hanya sesaat gitu ya. Nah, sustainability adalah tantangan paling besar saya pikir ya, keberlanjutan. Jadi pertama untuk menjaga keberlanjutan tentu saja harus ada pemeliharaan untuk infrastruktur ini, dan bagi saya ini sekali lagi walaupun ada sebagian tentu saja yang disebut proyek nasional, tapi bagaimana melibatkan kepemimpinan lokal, stakeholder lokal termasuk masyarakat dan CSU di tempat, di wilayah setempat itu sangat penting, dan memastikan keberlanjutan adalah tugas terberat saya pikir. Keberlanjutan dampak positif dari pembangunan infrastruktur ini berupa dampak langsung pada meningkat dan meratanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kemudian ya keberlanjutan atau kelestarian lingkungan ya, yang sering sekali memang pembangunan infrastruktur jalan itu membuka akses pada ekstraksi yang berlebihan terhadap sumber daya alam kita,
dan itu memang punya potensi untuk merusak lingkungan. Nah, bagaimana memastikan ekstraksinya tidak berlebihan tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak saja. Nah, disinilah tantangannya, karena biasanya tentu saja ada pengusaha besar yang ingin mengekstraksi sebanyak-banyaknya demi kepentingan bisnisnya, ya. Nah, tapi di mana letak peran dan dampaknya pada masyarakat ini yang mungkin juga harus kita pikirkan. Tapi by the way, ini sampai kapan harus dilakukan pembangunan infrastruktur, Pak? Artinya ini kan Pak Jokowi sudah siap-siap untuk pindah ke pembangunan SDM. Apakah infrastruktur sendiri sudah cukup? Ya, selain memelihara yang sudah dibangun, juga memastikan konektivitas untuk yang belum tersambung. Saya pikir perkembangan teknologi infrastruktur, teknologi transportasi itu terus berubah. Dan ada pilihan-pilihan infrastruktur yang lebih lestari, yang lebih berkelanjutan, yang lebih berkeadilan, yang semakin murah, yang bisa saja membuat pilihan infrastruktur lama jadi berubah. Dan karena itu saya kira investasi di infrastruktur walaupun tidak harus sebesar sebelumnya, tetap perlu ada investasi yang cukup, ya. Misalnya moda transportasi kereta api kita, ya, yang belum mendapat investasi yang sebesar misalnya pembuatan jalan tol. Saya pikir ini juga sudah dibicarakan oleh teman-teman mungkin pengamat pembangunan, ya. Kenapa pilihannya tidak misalnya jalan kereta api, ya? Kenapa pilihannya Trans Sumatera jalan dalam bentuk jalan tol? Padahal kereta api misalnya kita tahu dari Istanbul bisa sampai ke Rusia sana itu digunakan sejak abad 19 sampai sekarang, ya. Dan pembangunan jalur kereta api tentu saja menggunakan lahan yang lebih sedikit sehingga dia dianggap lebih lestari. Nah, tapi bisa saja ahli-ahli infrastruktur kita punya pandangan yang berbeda dalam masalah ini. Nah, tinggal kalau kepentingan rakyat memang menjadi hal yang utama yang kita pikirkan, saya kira itu yang harus dipastikan. Terserah model pembangunan infrastruktur yang mana yang kita pilih, ya. Karena secara konsep memang pembangunan jalur kereta api misalnya mengakibatkan alih fungsi lahan yang lebih sedikit dibandingkan pembangunan jalan tol, tapi apakah pembangunan rel kereta api juga tidak ada dampaknya? Tentu saja ada dampaknya, walaupun lebih kecil daripada pembangunan jalan tol. Tapi pembangunan jalan tol sendiri tentu saja juga dampaknya bisa diminimalisir dengan berbagai cara, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang. Pertanyaan terakhir, Bang Saiful. Pemerintah tentu tidak sempurna. Ya. Apa masukan Anda untuk pemerintahan Pak Jokowi terkait dengan pembangunan infrastruktur? Ya, nah, saya pikir itu tadi, ya, untuk ke depan perlu ganti gigi ke pembangunan SDM untuk memastikan infrastruktur yang sudah ada termanfaatkan secara maksimal oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia, ya. Akses dan kesempatan yang sama itu akan sangat dipengaruhi oleh pembangunan SDM. Nah, selanjutnya tentu saja apa yang sudah dibangun, outputnya perlu dipelihara, tapi yang lebih penting adalah mitigasi terhadap dampak negatifnya dan memperbesar manfaatnya untuk kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan negara kita. Baik, terima kasih Bang Saiful. Pemirsa Cemara 19 Channel, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Saiful Mahdi, staf pengajar Universitas Siak Kuala, Banda Aceh, yang tentu telah memberikan pandangan, kesaksian bagaimana pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dan manfaat yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Semoga mencerahkan dan memberikan harapan bagi kita semua. Tetap optimis, sehat, dan sampai jumpa di edisi yang lain. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.